Maksudnya, ya, PNS yang profesional itu menurut Bapak dan Ibu seperti apa? Kita santai-santai saja, kongko-kongko. PNS yang profesional itu seperti apa sih? Ada yang bisa komentar? Ada yang bisa? PNS profesional itu seperti apa? Yakin saja pendapatnya Bapak dan Ibu pasti benar. Yakin saja. Karena itu yang kita ingin capai di akhir semua latsar ini. PNS yang profesional itu menurut teman-teman seperti apa? Kalau menurut saya, Pak, ya silakan. Ingin jawab. Kalau menurut saya, Pak, PNS yang profesional itu adalah itu berarti PNS yang memiliki jiwa kerja yang sesuai dengan aturan-aturan PNS yang berlaku, sesuai dengan moto berakhlaknya kita, Pak. Jiwa kerja, semangat kerja maksudnya, Pak. Iya, semangat kerja yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan aturan-aturan dalam melayani. Dengan Pak siapa ini? Dengan Pak siapa ini? Dengan Rinaldi, Pak. Rinaldi, coba copot itu yang alat bantunya itu. Saya lihat, mungkin saya tidak lihat Bapak di kamera, tapi alat bantu itu mengganggu audio. Izin, Pak. Coba dicopot. Ya, coba bicara. Iya, Pak. Nah, itu kan jelas. Oh, iya, Pak. Jadi yang menggunakan alat bantu kalau boleh dicopot. Karena kalau bicara pasti terganggu. Ya. Coba diulangi. Ya, menurut saya, Pak, kalau PNS yang berjiwa profesional, yang profesional itu berarti jiwa bekerjanya itu sesuai dengan aturan-aturan yang ada, Pak, tanpa melanggar norma-norma yang ada. Begitu. Baik. Terima kasih. Jadi saya sudah pastikan jawabannya teman-teman pasti tidak ada yang salah. Sepanjang dia pernah membaca modul. Yang berikutnya masih ada yang lain? Apa sih tanda-tanda PNS yang profesional? Ya, Ibu Purnama silakan. Menurut pendapat saya, Pak, PNS yang profesional itu adalah PNS yang tahu betul apa tugas dan fungsinya sebagai PNS, Pak. Maksudnya dia tahu apa sih yang harus dia kerjakan, maksudnya sesuai dengan profesinya itu, Pak. Misalnya dia saya Pak seorang pemula polisi Pamung Praja, maka apa tugas-tugas yang saya harus lakukan itu saya sudah tahu betul, sudah menguasai, Pak. Ya. Baik, jadi itulah saya katakan tadi. Tidak usah ragu, jawabannya Bapak dan Ibu pasti benar. Lagi pula saya berprinsip tidak ada pendapat yang salah minimal menurut yang punya pendapat. Yang salah itu kalau dia paksakan, itu baru salah. Jadi ciri PNS yang profesional itu cuma ada dua. Nah, kalau kita mau gampangkan, ciri yang pertama itu ahli di bidangnya. Itu yang disebut Pak Ibu Purnama tadi, ahli di bidang. Itulah yang kemudian kita gunakan istilah kompeten. Nah, kompetensi itu selalu dibagi tiga. Kemanapun Anda sepanjang bicara tentang ASN, kompetensi itu selalu tiga. Yang pertama kompetensi teknis, itu yang diulas Ibu Purnama tadi. Anda ditempatkan di mana sesuai dengan tugas jabatannya. Anda akan bicara soal hal-hal yang teknis. Maka yang pertama dituntut kompetensi teknis. Yang kedua, kompetensi manajerial. Anda hebat di bidangnya, sebagai apoteker Anda hebat, tapi Anda tidak bisa memanage profesi. Tidak bisa mengatur, tidak bisa mengelola. Maka kompetensi yang kedua, kompetensi manajerial. Meskipun hebat Anda dua-duanya, kompetensi teknis hebat, kompetensi manajerial bagus, persoalannya tidak bisa membangun jaringan, sosial kultur. Tidak bisa membangun kolaborasi, tidak bisa membangun koordinasi, tidak bisa membangun sinergitas. Ya, itu juga masalah. Maka ciri pertama PNS yang profesional itu kompeten di bidangnya. Setelah dia kompeten di bidangnya, masuklah ciri yang kedua yang disebutkan oleh siapa? Pak Rinaldi tadi itu. Bekerja sesuai dengan aturan. Dua saja. Ya, dua saja. Jadi kalau Bapak dan Ibu mampu menjaga ini, insya Allah karirnya akan terjamin. Untuk apa dia ahli di bidangnya? S1-nya apoteker, S2-nya juga
farmasi, S3-nya juga farmasi, tetapi dia tersandung hukum. Bekerja keluar dari aturan. S1-nya ahli gizi, S2-nya juga, S3-nya linear ilmunya. Dari disiplin ilmu yang dia tekuni itu kita menyimpulkan dia kompeten di bidangnya. Tapi persoalannya setiap 2 minggu melapor ke jaksa. Maka rugilah daerah mengeluarkan gaji. Rugilah daerah memberi tunjangan. Karena lebih banyak berurusan dengan masalah hukum. Ya. Jadi tidak cukup kalau hanya sekedar ahli di bidangnya. Tidak cukup. Harus dibarengi dengan ketaatan pada aturan. Ingat, tidak ada satupun aktivitas PNS di birokrasi yang tidak ada aturan hukumnya. Tidak ada satupun. Semua pekerjaan Bapak dan Ibu di birokrasi itu jelas landasan operasionalnya. Jelas. Dasar hukumnya jelas. Ada juklatnya, ada jukniksnya, ada SOP-nya, mengeluarkan uang pakai DPA. Tidak boleh sembarang. Karena semua ada aturannya. Jadi ingat, tidak ada satupun aktivitas PNS di birokrasi yang tidak jelas aturannya. Semua ada aturannya Bapak Ibu. Maka bekerjalah Anda sesuai dengan aturan. Kalau ingin selamat ya, kalau mau profesional. Jadi misalnya hari ini saya tanya teman-teman, kenapa Bapak-bapak dan Ibu ini pakai baju putih di atas, gelap di bawah? Kira-kira kenapa ya? Karena aturannya begitu, Pak. Karena aturannya. Karena perkalannya mengatur begitu. Artinya apa? Sedangkan pakaian diatur oleh aturan. Bagaimana kalau dengan mengelola uang? Udah pasti. Jadi ingat Bapak dan Ibu, PNS yang profesional itu yang pertama, dia ahli di bidangnya. Yang kedua, bekerja sesuai dengan aturan. Karena tidak ada satupun pekerjaan pegawai negeri sipil yang tidak ada aturannya. Mulai kita menyiapkan formasi sebelum merekrut PNS, sudah ada aturan. Mulai dia ciptakan formasi itu, toli-toli butuh berapa satpol, butuh berapa penyuluh pertanian, butuh berapa tenaga medis, butuh berapa tenaga pendidikan, sudah ada. Sudah diatur. Jadi mulai PNS direkrut sampai pensiun, tidak ada perlakuan sewenang-wenang. Semua ada aturan. Semua pakai aturan. Itu menunjukkan bahwa memang tidak ada satupun kegiatan PNS di birokrasi yang tidak jelas aturan mainnya. Maka diminta salah satu ciri PNS yang profesional ketika dia melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau bicara profesional, terutama ahli di bidangnya, sesungguhnya kita tidak ada keraguan. Kita tidak ragu dengan kompetensi Bapak dan Ibu, terutama kompetensi teknis. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu direkrut menurut kualifikasi pendidikannya. Bukan seperti penerimaan 10 tahun yang lalu. Orang dari tenaga honor diangkat jadi PNS. Ribuan orang sama semua ijazahnya. Begitu penempatan kita bingung. Mau ditempatkan di mana ini? Sama semua ijazahnya. Kalau hari ini tidak mungkin terjadi. Maka dalam rangka menciptakan ASN yang profesional itu, maka pertama sistem rekrutmennya yang diperbaiki. Dan Anda ini lahir dari sistem rekrutmen terbaru. Direkrut secara online, kemudian disesuaikan formasi dengan kualifikasi pendidikannya, terutama pendidikan terakhir. Maka lahirlah guru matematika yang memang orang matematika. Tidak setengah dipaksakan. Ya. Guru bidang studi lain disuruh mengajar di situ karena ada kesamaannya. Guru fisika misalnya disuruh mengajar matematika. Karena fisika dan kimia itu diyakini ada hitungan-hitungannya juga. Nah, itu cara-cara lama itu. Itu yang membuat pencapaian PNS yang profesional itu semakin jauh dari harapan. Nah, hari ini tidak mungkin lagi terjadi karena Bapak dan Ibu direkrut menurut kebutuhan masing-masing daerah. Maka profesionalismenya tidak terlalu diragukan. Yang jadi masalah berkarakternya. Bagaimana menciptakan orang berkarakter? Kira-kira bagaimana upaya yang bisa dilakukan supaya PNS ini berkarakter?
Apa yang bisa dilakukan kira-kira? Siapa yang bisa? Saya yakin jawabannya Bapak dan Ibu pasti benar. Untuk Izin. menciptakan PNS yang berkarakter itu kira upaya apa yang bisa kita lakukan? Izin jawab, Pak. Ya, Mungkin lewat latsar ini, Pak. ya, Salah satunya, Pak. ya. Supaya berkarakter, tanamkan nilai dasar. Itu yang membuat orang berkarakter. Karena kalau PNS dia berkarakter, berakhlak, maka akan lahir marwah. Akan lahir wibawa. Bukan hanya wibawa ASN itu, tetapi wibawa lembaganya akan terdongkrak. Kalau rumah sakit sudah diisi semua orang berkarakter, dia kompeten, dia berorientasi pelayanan, dia bertanggung jawab, dia bisa berkolaborasi, akan menjadi cerita di tingkat masyarakat, di publik. Kalau sekolah diisi oleh guru-guru yang berkarakter, maka sekolah itu akan menjadi berwibawa di hadapan publik. Rame-rame orang memasukkan anaknya ke sekolah tersebut. Begitu seterusnya. Nah, makanya tujuan akhir kita adalah bagaimana orang profesional kemudian dia berkarakter. Supaya dia berkarakter, tanamkan nilai dasar. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, yang membuat Latsar ini lama, gara-gara nilai dasar ini. Gara-gara nilai dasar. Sehingga dia menjadi lama. Saya mau tanya Bapak dan Ibu, nanti kan ada seminar rancangan. Kemudian kita seminar hasil setelah kembali dari tempat tugas. Kira-kira apa yang diaktualisasikan? Menurut teman-teman, apa yang diaktualisasikan? Rancangan aktualisasi. Nah, pertanyaannya apa yang diaktualisasikan? Kira-kira apa Bapak Ibu? Jadi sengaja saya menggunakan metode tanya jawab ini karena begini, saya tahu Bapak dan Ibu kelelahan. Ada 3 hal menyebabkan orang cepat mengantuk. Yang pertama karena kelelahan. Dia bikin tugas tadi malam sampai jam berapa, tugas individu, tugas kelompok. Yang penyebab kedua orang cepat mengantuk setelah dia kelelahan, yang kedua itu kan kalau dia kekenyangan. Nah, ini habis makan pagi. Apalagi Bapak dan Ibu makannya nasi kuning. Nah, ya sudah. Yang ketiga dengar ceramah. Nah, kalau berakumulasi 3 itu lelah, kenyang, dengar ceramah pasti mengantuk. Nah, salah satu cara efektif menghalau ngantuk ketika orang bicara. Walaupun cuma 1 kata. 1 kata diucapkan seseorang itu bisa menghalau ngantuk sampai 30 menit ke depan. Apalagi kalau dia bicara. Yakin saja. Makanya saya menggunakan metode ini. Biar Anda bicara ya, tidak, belum, dapat, atau apalagi kalau menjelaskan ya. Tambah senang saya karena Bapak dan Ibu pasti tidak mengantuk. Karena di kamera ini yang terkontrol cuma 3 orang. Selebihnya tidak tahu apa yang dibuat di belakang. Tapi kalau kedengaran suaranya, Pak, kita yakin masih ada perhatian. Beda kalau klasikal ya, kita bisa kontrol dari sudut sampai sudut. Jadi pertanyaannya tadi adalah, apa pertanyaannya tadi? Apa yang diaktualisasikan, Pak? Ya, apa yang mau diaktualisasikan? Karena ada rancangan aktualisasi. Maka harus ditahu itu. Kira-kira apa Pak Mutar? Pak Mutar saya lihat sudah. Pak Mutar, oh bukan. Pak Muhammad Rizal. Ya Pak, siapa? Ya. Mungkin isu-isu yang di lingkungan kantor masing-masing, Pak. Isu-isu yang muncul di lingkungan kantor masing-masing. Iya. Baik. Kalau Ibu Nurhainingsih, apa yang diaktualisasikan menurut Ibu? Atau mungkin masalah-masalah yang ditemukan di tempat kerja, Pak. kalau begitu saya tanya Bu Purnama, Masalah-masalah yang ditemukan. Ibu Purnama? Ya, Pak. Rencananya mau bikin apa? Kalau saya, Pak, rencananya karena di kantor itu saya lihat belum ada informasi layanan publik yang mencakup ke media sosial. Insya Allah saya akan membuat akun media sosial untuk resmi di kantor. Jadi baik Ibu Nurhaini, Pak Muhammad Rizal,
mengatakan bahwa yang diaktualisasikan itu bagaimana menangani isu yang ada di tempat tugas Ya, Pak. dalam pelaksanaan tugas jabatan ya. Kalau Ibu Purnama sudah siap-siap membangun informasi layanan publik. Sebenarnya biar Ibu Purnama tidak ikut laksar itu kewajibannya Ibu Purnama. Karena melekat pada tugas jabatan. Jadi yang diaktualisasikan itu jangan sampai salah alamat. Yang diaktualisasikan itu adalah nilai-nilai dasar PNS. Kegiatan itu hanya kendaraan. Hanya alat. Bukan itu yang mau diaktualisasikan. Memperbaiki apa yang ada di tugas jabatan itu sudah kewajiban. Wajib itu. Tidak harus ikut laksar baru diperbaiki. Karena publik menuntut itu pelayanan yang maksimal. Pelayanan prima. Tanpa Ibu ikut laksar, tanpa Pak Muhammad Riza ikut laksar, itu isu-isu yang ada di seputar pekerjaan itu menjadi kewajiban. Karena kita digaji untuk itu. Kita digaji untuk memperbaiki layanan. Nah, olehnya itu judulnya ini aktualisasi nilai-nilai dasar PNS. Coba lihat, semua yang ada di MOSI, baca kata. Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS. Ya. Karena kita ingin ASN itu kan berkarakter. Kita bangun karakternya. Nah, apa gunanya kita disuruh mencari isu? Nah, ceritanya begini Bapak Ibu. Andaikan sudah habis semua materi, kemudian Bapak dan Ibu dipersilakan kembali ke tempat masing-masing untuk mempraktekkan, untuk mengaktualisasikan nilai dasar. Pertanyaannya bagaimana cara mengukurnya? Apakah dia paham? Apakah dia sudah aktualisasikan? Sulit diukur. Karena dia datang bercerita di ruang seminar. Oh, saya sudah bikin ini, Pak. Saya sudah bangun rasa tanggung jawab saya. Saya sudah bangun kolaborasi. Saya beradaptasi dengan perubahan. Tapi kan tidak bisa diukur kalau hanya ngomong begitu. Tapi kalau dicantolkan di pekerjaan, kenapa pekerjaan ini tidak maksimal? Kenapa nilai jujur tidak masuk ketika Bapak dan Ibu menghadap mentor? Apa alasannya? Meskipun kita tidak cantumkan ditanya, apalagi dicantumkan ditanya lagi. Dicantumkan ditanya juga. Kenapa nilai tanggung jawab waktu menyiapkan bahan ibu menggunakan nilai tanggung jawab? Apa alasannya? Kenapa ditanya demikian? Mengukur pemahaman. Dia paham apa tidak nilai dasar ini yang dia cantolkan di tahapan pekerjaan. Ya, jadi sekali lagi konsenlah di nilai dasar ini. Inilah yang membuat lama ini pelatihan. Menanamkan nilai dasar ini. Kalau hanya memahamkan gampang. Habis paham dia enggak usah. Ialah yaitu sebagai berikut selesai. Tapi ini tidak. Kita mau ukur mampukah dia mengaktualisasikan nilai. Kapan diukur? Ya di seminar rancangan kita mengukur pemahaman dia. Kenapa nilai dasar ini masuk? Kenapa ini tidak masuk? Kalau tidak masuk, apa alasannya? Kalau dimasukkan, apa pula argumennya? Jadi intinya adalah penguasaan nilai dasar. Yang kedua, syarat yang kedua menguasai pekerjaan. Hanya itu orang yang bisa mengintegrasikan nilai dasar dengan pekerjaan. Karena dia memenuhi dua persyaratan. Pertama, dia paham betul tugasnya. Pekerjaannya dia paham. Yang kedua, dia paham nilai dasar. Dengan demikian, dengan mudah dia mengintegrasikan nilai dasar itu ke pekerjaan. Mulai dari rancangan sudah kelihatan. Oke, dalam rangka menciptakan ASN yang berkarakter. Kita ingin ada perubahan dari generasi saya ke generasinya teman-teman. Hari ini terjadi peralihan generasi ke generasi milenial. Harusnya birokrasi berubah. Tidak lagi mengikuti cara-cara lama yang angkatan saya ya. Kalau Anda datang kemudian terkooptasi atau tergiring dengan nilai-nilai lama akan tidak ada perubahan. Tidak terjadi perubahan dalam pelayanan publik. Sementara kondisi eksternal terus berubah. Tuntutan publik semakin terasa. Orang di dalamnya tidak mau berubah. Masih menggunakan gaya-gaya lama. Kalau istilah Pak Jokowi berpikirnya linier. Apa yang terjadi 10 tahun lalu, 5 tahun lalu itu lagi diwariskan.
Terus diwariskan, terus diwariskan. Akhirnya kita tidak pernah beranjak dari persoalan-persoalan lama. Tidak ada upaya memutus mata rantai. Harusnya generasi milenial tampil dengan warna yang berbeda. Supaya ada perubahan. Baik, kita lanjut. Itu tujuannya ya. Bapak dan Ibu mampu mengaktualisasikan nilai dasar. Bagaimana mengukurnya? Kita ukur mulai dari rancangan. Setelah itu, biarkan 1 bulan bergerak di tempat tugasnya masing-masing, baru kembali kita seminarkan. Nilai dasar mana yang paling dominan? Dan apa yang Anda rasakan ketika menerapkan nilai dasar itu? Kira-kira seputar-seputar itulah. Kalau soal memperbaiki apa yang ada di level fungsi, atau di tugas jabatan masing-masing, sesungguhnya itu adalah kewajiban. Karena untuk itu kita digaji oleh negara. Oke? Nah, sebelum masuk ke sana, saya antar dengan ini. Kan ini kan 2 kali pertemuan. Siapa yang tahu apa kedudukan PNS? Kedudukan kita ini di mata undang-undang, dalam konteks kehidupan bernegara, apa sih kedudukannya ASN itu atau PNS? Pelayanan publik. Kebijakan publik. Pelayanan masyarakat. Ya, pelayanan publik ya. Ya. Yang lain? Ada yang bilang kedudukan kita pelayanan publik, publik. Yang lainnya? Pemersatu bangsa. Kebijakan publik. Ya, pelaksana kebijakan pemersatu bangsa. Nah, Bapak dan Ibu, yang Bapak dan Ibu sebut itu fungsi. Karena ada kedudukan, ada fungsi, ada tugas. Kalau kedudukannya PNS itu adalah unsur aparatur negara. Itu kedudukan. Jadi negara ini akan goyang kalau salah satu unsurnya hilang. Karena kita unsur. Sama dengan TNI, Polri, dan yang lain-lain. Unsur aparatur negara. Aparat yang berada dalam struktur. Kita menjadi bagian tidak terpisahkan dari negara ini. Jadi kalau kita main-main, akan berdampak pada negara. Kalau semua ASN ini santai-santai saja, andaikan birokrasi ini perusahaan sudah lama bangkrutnya. Sudah bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena gaji dibayar, tunjangan diberikan, fasilitas diberikan, kemudian kontribusi tidak jelas. Pasti bangkrut perusahaan, PHK semua. Jadi negara ini akan menjadi tidak stabil ketika salah satu unsurnya tidak berfungsi. Walaupun unsur-unsur lain maksimal fungsinya. Tapi kalau PNS ogah-ogahan akan mempengaruhi. Karena wajah negara itu ada di pelayanan publik. Jadi kalau mau lihat negara itu, lihat di pelayanan publiknya. Hadir dan tidaknya negara di pelayanan. Jadi kedudukan itu sehingga melahirkan fungsi. Nah, kemudian fungsi kita ada 3. Bapak dan Ibu sudah sebutkan tadi. Sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat pemersatu bangsa. Dalam kedudukan sebagai unsur aparatur negara, maka lahirlah peran. Peran kita itu adalah merencanakan, melaksanakan, mengawasi. Itu peran itu. Peran lahir dari kedudukan. Jadi makanya selalu kita mendengar istilah kedudukan dan peran. Kenapa kedudukan dan peran? Karena kedudukan yang melahirkan peran. Jadi pasti dulu kedudukannya apa, statusnya apa dia ini. Baru ketahuan perannya. Nah, kedudukannya adalah unsur aparatur negara, perannya adalah merencanakan, melaksanakan, mengawasi pelayanan publik. Kita yang merencanakan itulah Bapeda. Kita yang melaksanakan itulah semua OPD. Kita yang mengawasi itulah inspektorat. Belum lagi pengawasan eksternal. Ada DPR, ada teman-teman LSM. Itu pengawasan publik.
Nah, dari peran itu, apa yang direncanakan, apa yang mau diawasi, apa yang mau dilaksanakan adalah satu pelaksana kebijakan publik. Itulah fungsi. Jadi mungkin teman-teman sering mendengar kata tupoksi. Apa itu tupoksi? Tugas pokok dan fungsi. Kalau tusi? Kalau Tugas tusi? dan fungsi. Tugas dan fungsi. Tugas dan fungsi. Sebenarnya istilah itu keliru. Coba baca undang-undang. Kalau undang-undang itu fungsi dan tugas. Fungsi yang melahirkan tugas. Apa fungsinya komisi di sini? Oh, Pak, security. Nah, terbayang sudah tugasnya itu. Terbayang sudah tugasnya. Apa fungsinya komisi di sini? Saya difungsikan negara sebagai guru matematika. Nah, sudah terbayang apa yang mau dikerjakan itu. Menyiapkan media belajar, menyiapkan ini pasti. Jadi fungsi yang melahirkan tugas. Makanya coba lihat, perhatikan kalimatnya ini. Ketika dia masih bicara fungsi, dia disebut pelaksana kebijakan publik. Begitu dia masuk di tugas menjadi kata kerja, melaksanakan. Coba lihat kursornya, melaksanakan. Jadi di situ aja bedanya. Fungsi itu pernyataan positif, pernyataan biasa saja positif, pelaksana kebijakan publik. Tugasnya melaksanakan. Nah, karena sudah tugas, sudah operasional dia, sudah kata kerja. Sebagai pelayan publik, maka tugasnya memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Nanti kita bicara tentang pelayanan publik yang profesional itu. Mungkin nanti pada pertemuan kedua baru kita bicara panduan perilaku atau kode etik. Sebagai perekat pemersatu bangsa, maka tugasnya mempererat. Jadi sudah kata kerja. Saya kira itu ya. Jadi ada beberapa hal. Kedudukan melahirkan peran dan melahirkan peran. Peran itu adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi. Kemudian dari sana lahirlah fungsi. Fungsinya ada 3. Kemudian tugasnya ada 3. Hanya mengoperasionalkan fungsi. Jadi kalimatnya juga begitu. Sampai di tugas dia sudah melaksanakan. Oke? Supaya Bapak dan Ibu jangan nanti dibingungkan istilah. Ditanya kedudukan, kita jawab fungsi. Ditanya fungsi, kita jawab peran. Kan terbalik-balik ya. Nah, coba lihat. Saya kembali. Pelaksana kebijakan publik. Yang kedua adalah pelayan publik. Tugasnya di pelayanan publik, tugasnya adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang profesional dan berkualitas. Ya, profesional itu karena dia ahli di bidangnya melayani pasti bagus. Seorang apoteker melayani pasien karena dia memang ahli di bidang apotekernya pasti bagus. Guru matematika, pasti bagus. Macam-macam media dia temukan, macam-macam metode dia, karena memang dia ahli di bidangnya. Kemudian dia memberikan pelayanan sesuai dengan aturan, tidak pernah membeda-bedakan orang. Pelayanannya sangat profesional, tidak ada urusan intervensi politik, partai pengusung atau tidak, sama layanannya. Suku apapun, agama apapun, dan berbagai latar belakang perbedaan, karena dia merujuk pada aturan. Maka dia menjadi tidak diskriminatif, dia adil. Karena aturan yang ditegakkan. Lain halnya kalau like in this life, urusan suka atau tidak suka. Itulah sebabnya lahir KKN itu. Karena tidak merujuk pada aturan. Nah, itu yang kita mau luruskan lewat diklat Latsar ini. Penanaman nilai-nilai itu. Nah, apa resiko apabila pelayanan publik tidak berkualitas? Coba lihat efek dominonya. Inilah akibatnya kalau ASN tidak profesional dalam pelayanan publik. Terasa sekali birokrasi hanya menyulitkan orang. Terasa. Dia tidak profesional, dia tidak lihat aturan. Sudah tidak pakai aturan, tidak ahli juga di bidangnya. Bagaimana caranya? Akhirnya birokrasi terkesan menghambat.
menyulitkan orang yang dilayani. Beredarlah informasi di publik, wah tidak usah pergi di Bapeda, tidak usah pergi di Satpol PP, bikin urusan. Tidak usah. Kenapa? Karena kita tidak profesional. Setelah kalau toh orang profesional juga tidak mengacu pada aturan. Jadi kalau ASN tidak profesional, maka menyebabkan birokrasi tersendat-sendat. Bahkan terkesan di publik justru menyulitkan. Menyulitkan orang. Akibat dari itu adalah sektor ekonomi terhambat. Orang sudah mau bikin usaha ini, usaha itu, karena macam-macam diminta persyaratan dan lain sebagainya, sudah. Orang mundur lagi. Akhirnya ekonomi tersendat. Dampak dari ekonomi tersendat adalah PAD, pendapatan asli daerah anjlok. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, singkatnya begini. Kalau ASN profesional, maka layanan publik menjadi maksimal. Begitu alur berpikirnya. Saya ulangi sekali lagi, apabila PNS atau aparatur sipil negara ini profesional, maka layanan publik menjadi apa tadi? Menjadi apa layanan publik? Jadi maksimal. Nah, Jadi maksimal. kalau layanan publik maksimal, maka masyarakat berdaya. Kan pelayanan publik ini kan untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau masyarakat berdaya, PAD meningkat. Kenapa PAD meningkat? Karena struktur anggaran kita mengandalkan pajak. Coba lihat nanti, habis materi ini nanti buka di Google, klik di situ atau ketik di situ, struktur APBN. Struktur APBN itu 87 bahkan hampir 90% bersumber dari pajak. Bagaimana orang membayar pajak kalau tidak berdaya? Bagaimana orang membayar pajak? Orang tidak berdaya. Kira-kira 5 tahun lalu saya pernah membawa peserta, waktu itu istilahnya masih PIM 4. Kalau sekarang istilahnya PKP. Pelatihan kepemimpinan pengawas. Ke salah satu daerah di Jawa Tengah. Di kabupatennya. Nah, kabupaten itu kita anggap memang dia memiliki nilai plus. Nah, salah satu sasaran kunjungan itu adalah rumah sakit. Ada dokter di sini. Ada dokter. Di kelompok yang 12 orang ini ada dokter. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Karena kemarin di kelompok berapa saya mengajar kemarin? 109 ada berapa? 2 apa 3 dokter itu. Nah, di rumah sakit itu salah satu inovasinya ya. Memang judulnya agak juga kontroversi juga. Judul inovasi itu keluar bersamaan. Yang dimaksud dengan keluar bersamaan setelah kita dalami adalah pada saat anak itu dilahirkan atau keluar, maka besoknya di mejanya pasien itu, ibu yang melahirkan itu sudah ada akte kelahiran, ada kartu keluarga baru sebagai akibat dari penambahan anggota keluarga, dan sudah ada kartu sehatnya si anak. Coba bayangkan, lahir bersamaan, keluar bersamaan. Begitu anak lahir hari ini, besok sudah ada 3 itu. Jadi sudah ada akte kelahirannya, tanpa lagi diurus oleh keluarga yang melahirkan. Sudah ada kartu keluarga baru, karena ada penambahan anggota keluarga. Dan sudah ada kartu sehatnya. Hanya sehari setelah anak melahirkan, ibu melahirkan. Sehingga mereka sebut keluar bersamaan. Nah, kalau begini model pelayanannya, kemudian biaya bersalin di rumah sakit kita naikkan harganya. Misalnya kalau perbubnya atau perdanya toli-toli mencantumkan biaya melahirkan itu 200.000, kita naikkan menjadi 500. Sepanjang ada perbaikan layanan, publik tidak akan keberatan. Publik tidak keberatan, Bapak Ibu. Nah, bayangkan dari 200 kita naikkan 500. Maka PAD, pendapatan asli daerah, meningkat. Dan publik tidak ribut. Tidak ribut.
Kenapa? Karena diperbaiki dulu kualitas layanannya, baru dinaikkan harganya. Ini bagaimana publik tidak mau ribut. Sampai di rumah sakit, nanti di depan UGD baru ketahuan bahwa ruangan full. Bayangkan itu. Bagaimana kita menaikkan biaya rumah sakit? Layanannya kita belum kita perbaiki. Sudah di ruangan UGD, jauh-jauh dari Dondo, jauh-jauh dia dari Ogotua, bawa pasien ke rumah sakit daerah, nanti di depan UGD baru ketahuan ruangan full. Bayangkan. Sementara pasien yang dibawa ini sudah pecah ketuban. Mau dibawa lari kemana lagi? Sudah begitu layanannya kita naikkan lagi tarifnya. Maka publik marah. Itu sebabnya PAD kita biasa-biasa saja. Pendapatan asli daerah tidak pernah. Jangan coba-coba menaikkan, komite naik terus, pelayanan tidak bergerak. Marah itu orang tua murid. Marah. Tapi perbaiki dulu layanannya. Ciptakan dulu ASN yang profesional. Dengan sejumlah nilai yang menjadi karakternya. Baru ada perbaikan layanan. Begitu layanan mulai membaik, naikkan tarifnya. Artinya apa? Sumber pendapatan daerah terbuka. Kalau pendapatan daerah meningkat, yang merasakan nikmatnya adalah PNS. Ingat itu. PNS yang terakhir merasakan nikmatnya. Itulah sebabnya coba cek di daerah-daerah yang sudah surplus. Coba tanya berapa tunjangan kinerjanya mereka. Berangkatlah Anda ke Badung, ke Sragen, ke Kukar, ke daerah-daerah yang sudah surplus. Tanya kata berapa tunjangan mereka sebagai PNS. DKI, Surabaya, Bandung. Coba tanya. Kenapa Pak jauh sekali tunjangannya dengan kita di Sulawesi Tengah? Persoalannya di PAD, di pendapatan asli daerah. Karena itu dana APBD. Pak, kenapa kita sulit memungut pajak? Persoalannya layanannya Kominfo tidak maksimal. Pak, kenapa layanan kita tidak maksimal? Persoalannya Anda rekrut orang yang tidak profesional. Profesional tapi tidak berkarakter, tidak bertanggung jawab ya. Tidak jujur, tidak bertanggung jawab, tidak santun. Karena itu karakter. Ya. Jadi efek dominonya sampai ke sana, Pak. Akhirnya kesejahteraan ASN jalan di tempat. Hampir tidak ada PNS yang tidak terkait dengan bank. Hampir tidak ada. Terutama di daerahnya kita ya, di daerah Sulawesi Tengah. Saya bukan bicara konteks toli-toli. Hampir semua PNS di Sulawesi Tengah ditanya SK-nya di bank. Kenapa di bank? Dia amankan. Daripada di rumah kalau terjadi kebakaran, siapa yang tanggung jawab? Ya. Makanya kalau TNI harga matinya cuma satu. Apa itu? NKRI harga mati. Kalau PNS 2 harga matinya. NKRI dengan BRI. Kenapa kita tidak sejahtera, Pak? Persoalannya kesalahan ada di kita, Bapak Ibu. Kita tidak pernah serius melayani orang. Menyebabkan masyarakat tidak berdaya. Coba tadi. Sudah di depan ruang UGD baru ketahuan ruangan full. Kenapa sih kalau bisa diakses lewat Android? Sebelum berangkat dari Ogotua dia sudah tahu. VIP yang 02, kelas 1 yang 0 sekian, kelas 2 sekian, bangsal sekian. Baru dia putuskan kita berangkat ke rumah sakit ini. Itu baru maksimal layanannya. Ini jauh-jauh dari mana itu? Dari Laulalang sana. Nanti sampai di depan pintu UGD baru, aduh full Pak, full. Sudah begitu layanannya, tidak malu-malu kita naikkan juga tarifnya. Harusnya ASN yang memiliki nilai-nilai dasar, dia harus berhitung tentang ini. Karena dia kompeten di bidangnya. Dia akan menjadi seorang konsultan di tempat pekerjaannya. Kalau bisa ini kita perbaiki, Pak. Kalau ini bisa kita benahi ini, Pak. Kita ganti cara-cara lama. Nanti saya buat aplikasinya, Pak. Sebelum pasien datang dia sudah tahu mana ruangan yang kosong.
Harusnya begitu. Semua layanan harus begitu. Nanti Anda lihat materi Smart ASN. Di sana dijelaskan bagaimana itu layanan. Salah satu indikasi smart governance itu apabila layanan kepemerintahannya berbasis digital. Masa ojek saja sudah online, kita di birokrasi cuma jalan di tempat. Biasa-biasa saja, tidak ada perubahan. Sudah direktur generasi milenial, tidak ada juga perubahan. Sudah ditempatkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan, tidak ada juga perubahan. Nah, sampai kapanpun kalau tidak berubah, jangan bermimpi ASN ini sejahtera. Kecuali dia berani KKN. Sementara itu yang kita hindari, itu yang kita cegah. Nah, jalan terbaik adalah perbaiki layanan. Tunjukkan Anda berkompeten. Dan ke depan ini persaingannya di kompetensi. Oke, itulah efek dominonya kalau ASN tidak profesional. Akan berdampak pada kesejahteraan ASN itu sendiri. Kalau daerah ini sudah memiliki PAD yang surplus, tunjangan macam-macam dibuat oleh daerah. Karena dana operasional sudah terpenuhi, gaji pokok sudah terbayar, masih ada sisa uang. Mau diapakan ini? Buatlah tunjangan macam-macam dalam rangka mendorong ASN bekerja lebih maksimal. Tetapi tunjukkan dulu, kita harus menunjukkan diri dulu, bahwa kita memang layak diberi tunjangan senilai itu. Karena tunjangan itu Bapak bukan hak, itu penghargaan. Kalau mau dihargai orang, jangan paksakan orang menghargai kita. Kita yang menciptakan diri kita sehingga orang hargai kita. Kan gitu ya filosofinya begitu. Tunjukkan bahwa memang Anda layak untuk dihargai. Cara menghargainya apa? Kasih naik tunjangannya. Karena mereka berprestasi. Gara-gara mereka masuk, terjadi perubahan wajah birokrasi. Tapi kalau Bapak dan Ibu nanti habis Latsar ini, kembali lagi mewarisi cara-cara lama, karena ada pandangan, ada paradigma yang berkembang di pikirannya Bapak dan Ibu, bahwa Latsar ini tidak lebih sekedar formalitas. Nah, saya khawatir daerah lain semua sudah berubah, kita tidak berubah. Begini-begini saja. Karena ada pandangan seperti itu. Ini kan cuma formalitas. Karena apa yang diajarkan hari ini di Latsar, agenda 2 yang diajarkan di Latsar hari ini sama dengan yang diajarkan di Papua, sama yang diajarkan dengan di DKI, sama dengan yang di Kalimantan, sama. Dan semua pematerinya dinyatakan lulus, baru boleh mengajar. Dia harus lulus, harus ikut workshop, harus ikut, ada 3 syaratnya itu. Kalau tidak, dia harus sit in. Jadi materinya sama. Di Parigi juga ini yang diajarkan. Di Luwuk juga ini yang diajarkan. Sama semua materi agenda itu. Yang beda kualitas budaya suaranya. Nah, saya khawatir daerah lain berubah, Toli-Toli tidak berubah. Karena pandangannya kita masih pandangan lama. Ini kan cuma formalitas, Pak. Akhirnya habis Latsar, habis juga, tidak ada perubahan. Nah, khawatirnya daerah lain nanti Donggala sudah berubah, Palu sudah berubah. Akhirnya kita dengar kemarin, tunjangannya ada orang di Donggala, Pak. Sama, itu golongan 3 tunjangannya 2 kali lipat gaji pokoknya. Itu artinya masyarakatnya sudah berdaya. Itu cermin layanan publiknya sudah maksimal. Kenapa kita di Toli-Toli ini cuma... Jadi mohon maaf ya, ini harus dibuka wawasan. Kalau ingin ASN sejahtera, satu-satunya jalan perbaiki birokrasi. Tidak ada jalan lain. Ya. Karena layanan publik itu tujuannya memberdayakan masyarakat. Kalau masyarakat sudah berdaya, maka kita dengan mudah menarik pajak. Tidak ada orang keberatan. Baik. Inilah nilai-nilai dasar yang akan kita bicarakan. Jadi, ASN berakhlak. Nanti kita akan bicarakan satu persatu. Mungkin hari ini kita bahas 3 atau 2. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Karena pertemuan berikutnya itu nanti 3 JP. Ini cuma 2 JP, hanya pengantar. Coba lihat. Pelayanan publik adalah wajah konkret kehadiran negara. Apa maksudnya itu?
Jadi negara ini serius atau tidak serius mengurus rakyatnya, karena rakyat sudah menyerahkan kedaulatannya kepada pemerintah. Kemudian kita tidak serius, itu terbaca dari layanan publik. Kalau jam-jam begini di kantor camat, orang cuma main catur. Karena tidak ada dana operasional, Bapak. Dana operasional hanya bisa ditalangi hanya 2 triwulan. Pas bulan Juli, Agustus sudah tidak ada uang. Apa mau dibikin? Kenapa? Dana operasional rendah. Kenapa rendah? Pajak tidak maksimal. Kenapa pajak tidak maksimal? Masyarakat tidak berdaya. Kenapa dia tidak berdaya? Kita tidak serius melayani. Begitulah efek dominonya. Jadi kalau kita tidak serius melayani publik, artinya negara tidak hadir. Publik yang cerdas bertanya, kemana negara? Kemana negara? Orang mau melahirkan tidak ada yang melayani. Apa yang dibikin negara? Terjadi bencana alam, kita lambat. Alasannya apa? Dana operasional terbatas. Terakhir orang bertanya, kemana negara? Karena kita adalah unsur aparatur negara. Ibu Ayu kerja di mana? Bu Ayu Lestari. Siap di puskesmas, Pak. Nah, ya mohon maaf saya tidak menyinggung ibu ya. Pak Muhammad Rizal kerja di mana? Ya, di Satpol PP, Pak. Nah, Satpol PP. Kita ini kalau lambat kita Pak ditanya orang kemana negara? Ya. Kemana negara? Sampai di puskesmas obat habis. Apa dibikin negara? Makanya wajah negara itu di pelayanan publik. Jadi kalau mau lihat seperti apa Indonesia, lihatlah di pelayanan publik. Dari pelayanan publik itu jangan Anda sempitkan ya. Pelayanan publik itu kalau dilihat dari sisi sasarannya ada yang layanan dalam bentuk barang. Barang itu termasuk membangun dermaga, jembatan, irigasi, puskesmas, sekolah. Itu namanya pelayanan publik. Pelayanan publik bidang aspek barang. Ada aspek jasa. Nah, hampir semua kita yang ada di sini pelayanan publik bidang jasa. Ada pelayanan publik bidang administratif. Ada pelayanan publik bidang regulasi. Jadi pelayanan publik adalah wajah konkret kehadiran negara. Kalau ada jembatan putus, nah publik bertanya kemana negara? Ini sudah 3 hari ini tidak ada jalan dilalui. Negara dipertanyakan. Karena itu pelayanan publik di bidang barang. Begitu seterusnya. Nah ke depan ini Anda selaku PNS di tengah era keterbukaan itu akan semakin terasa tekanan publik. Akan semakin terasa. Kenapa? Karena sudah kita hidup di era informasi ya, di era teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesatnya. Tidak ada lagi sekarang yang bisa ditutup-tutupi. Nyaris tidak ada yang bisa ditutup. Karena keterbukaan informasi publik itu dijamin oleh undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Jadi tidak ada jalan lain kecuali kita meningkatkan profesional dan membangun karakter. Kalau sudah berkarakter orang, akuntabel itu kan karakternya kan tanggung jawab. Tanggung jawab. Begitu diberi tugas, dia bertanggung jawab. Itu yang kita mau coba aktualisasikan nanti. Antara lain ya. Jadi pelayanan publik adalah wajah konkret kehadiran negara. Coba inilah citra layanan kita sebelumnya, Bapak. Coba lihat ini karikaturnya ini. Coba lihat yang ada kursornya ini. Perhatikan itu jam berapa itu di jam dinding ini. Jam berapa itu? Jam 10, Pak. Jam 10, Pak. Jam Belum 10, dibuka Pak. puskesmas. Belum dibuka kantor camat. Belum ada orang di kantor lurah, Pak. Sudah jam 10. Padahal ini orang mau urus izin supaya dia bayar pajak. Ini orang datang ini mau supaya dia tidak mau melakukan usaha ilegal. Legal. Supaya dia tenang bekerja. Dengan demikian karena dia dijamin oleh aturan, dia tenang bekerja, tidak diuber-uber oleh teman-teman dari Satpol PP.
Dia urus izin usaha, dia urus izin gangguan. Begitu izinnya jelas, maka pajaknya pun jelas. Tetapi kita yang tidak serius. Ternyata kita orang yang tidak serius, Bapak. Kenapa tidak serius? Karena nilai tanggung jawab itu gagal kita tanamkan. Gagal nilai-nilai dasar itu kita tanamkan kepada ASN. Begitulah potret layanan kita. Bayangkan sudah jam 10. Orang masih banyak pekerjaan lain. Orang mau ke kebun, orang mau ke laut, orang mau ke pasar. Kita hambat. Sadar atau tidak sadar, kita yang menghambat masyarakat untuk berdaya. Sadar atau tidak sadar. Andai yang kita layani dia jam 8, jam 9 selesai urusannya, jam 10 dia masuk ke kebun. Dan sumbangsi mereka membawa cingkek ke Toli-Toli itu, coklat dan sebagainya, akan memutar perekonomian di Toli-Toli. Terputar ekonomi. Karena dana segar terus bertukar dari desa ke kota ke desa, terus berputar di sekitar. Kan begitu teori ekonominya. Orang itu berjalan atau bergerak membawa 3 hal. Yang pertama uang, yang kedua informasi, yang ketiga barang. Nah, bagaimana caranya kalau begini orang tersandra? Tidak jelas apa jam berapa mau dibuka itu. Besok dia datang lagi. Hal yang sama terulang lagi. Lusanya dia sabar datang lagi. Yang ketiga dia tidak mau urus izin. Nggak usah. Kandati bakalai dengan satpol. Kandati bakalai. Apa mau urus izin? Sudah bolak-balik kita ke kantor camat minta pengantar. Bolak-balik ke kantor lurah. Itu apa? Biarlah orang teriak tentang APBD, PAD, sudahlah, teriak saja kamu di situ. Jadi kalau mau direnungkan ini kesalahannya kita semua, bukan hanya Bapak dan Ibu, termasuk saya di dalam. Kita gagal. Sebagai bidai suara sudah berapa angkatan berlalu kita belum ada hasil yang maksimal. Coba lihat potret yang kedua ini, coba lihat ini. Ini kan ilustrasi dari materi PAN ya, PAN RB. Bukan materi saya ya. Dari Kementerian PAN RB. Yang kemarin menterinya meninggal dunia ya, Pak Cahyo. Coba lihat ini, jadi ini potretnya nasional ya. Jangan Anda tersinggung di Toli-Toli ya, bukan konteks Toli-Toli. Ini konteks nasional. Coba lihat ini. Coba lihat kursornya. Yang lain sibuk baca koran, yang lain bawa main HP, yang lain main game. Ini orang yang pemilik kedaulatan yang sah. Dia serahkan kedaulatan itu kepada kita. Urus kita orang Pak. Silakan Anda daya gunakan seluruh sumber daya alam yang ada di Toli-Toli. Gunakan semua sumber daya manusia. Kita serahkan ini kedaulatan. Tapi urus kita orang. Kira-kira begitu bahasa gampang. Coba lihat. Inilah. Artinya apa? Ini mental penguasa belum berubah menjadi mental pelayan. Padahal kita ini pelayan publik. Bukan lagi penguasa, itu orde lama. Kalau PNS itu dia penguasa. Dia menentukan segala-galanya. Paradigmanya sudah harus dirubah. Kita adalah bukan penguasa tetapi pelayan. Kenapa disebut pelayan? Karena kita digaji oleh publik. Mana buktinya kita digaji? Karena sumber gaji itu dari pajak. Kesadaran ini harus dibangun. Kalau tidak terbangun ya omong kosong kita bicara tanggung jawab. Tanggung jawab, jujur, kompeten. Itu nilai-nilai itu menjadi bahan ocehan saja. Kalau kita tidak sadar bahwa saya teriak-teriak hari ini dibayar oleh teman-teman. Teman-teman yang bayar saya ini. Jadi yang dimaksud dengan pelayanan publik itu Bapak. Kalau hari ini dalam konteks ini kita saling interaksi di ruang Zoom ini, siapa pelayannya, siapa publiknya? Coba. Siapa Pelayannya kita sebagai ASN, publiknya masyarakat yang menerima pelayanan. Tidak, dalam konteks Zoom hari ini.
Sekarang Pelayannya kita Oh, sebagai Bapak sebagai pelayanan, Pak. pelayan. Kita Jadi sebagai saya publik. dengan Pak Ahmad Junaid, dengan teman-teman penyelenggara Kabupaten Toli-Toli adalah pelayannya. Bapak dan Ibu adalah publiknya. Kalau nanti kita sama-sama pergi vaksin di rumah sakit, maka yang menjadi pelayan siapa? Yang menjadi publik siapa? Pelayannya pegawai rumah sakit, publiknya Ya, kita. publiknya kita semua. Kalau kita rame-rame urus KTP, maka Dukcapil pelayannya, kita publiknya. Kalau kita rame-rame mengurus kenaikan pangkat, maka BKD pelayannya, kita publiknya. Artinya apa? ASN ini pada titik tertentu dia pelayan, pada titik tertentu dia adalah publik. Nah, makanya kalau ada orang dilayani di tempatnya Bapak dan Ibu, tunjukkanlah bahwa Anda memiliki karakter. Layani dia dengan sebaik-baiknya. Harapannya ketika Anda naik gaji nanti ke BKD, ke rumah sakit, urus KTP atau urus izin dan sebagainya, Anda tidak dipersulit orang. Karena Anda bersungguh-sungguh melayani orang. Tapi kalau kita masa bodoh, tunggulah giliran Anda nanti dilayani. Jadi demikian ya. Kita ini sama-sama bayar pajak. Saya hari ini teriak-teriak, potong 15% pajak progresif. Kemana larinya? Ke PAD. Anda, kita semua lewat di jalan raya di Toli-Toli itu, di jalan apa yang paling ramai di Toli-Toli itu mana? Di Malosong ya. Jalan Muhammad Hatta. Ya. Anda lewat di jalan Muhammad Hatta di Malosong itu mulus, dibarengi dengan penerangan lampu yang memadai, itu kita bayar. Kita bayar semua pajak. Makanya dikasih tahu kemenakan kalau naik motor, jangan angkat setir motor. Karena semua orang punya STNK. Artinya sama-sama kita bayar. Jalan itu kita gunakan karena kita bayar. Ya. Kenapa kita tidak pernah menunggak pajak motornya? Ya karena kita berdaya. Coba kalau tidak berdaya, Bapak. Mana kita mau bayar? Itu sampah itu ditarik oleh pemerintah, Anda tidak sadari, Anda bayar dengan berbagai skema pembayaran. Ada yang dicantolkan di listrik. Kita semua bayar. Dana itu lari lagi ke kita sebagai dana operasional PNS. Apakah dia di kesehatan, di pendidikan, di PU. Kita kembalikan ke masyarakat dalam bentuk yang lain. Masyarakat store dalam bentuk uang, kita kembalikan dalam bentuk pengaspalan jalan. Perbaikan dermaga. Tambah tenaga puskesmas. Begitulah siklus layanan publik. Intinya adalah supaya masyarakat berdaya, PAD kita meningkat. Kita mudah menarik pajak. Coba lihat ini yang berikutnya ini. Ini apa ini? Orang bijak taat pajak. Nah, coba bayangkan Bapak. Kalau sudah pembayaran pajak yang dipersulit, betul-betul pegawai pajak itu tidak paham dia. Sangat tidak paham. Harusnya kalau bisa ada yang diisi, dia isi semua. Sini saja. Siapa namanya Bapak KTP saja, saya isi semua. Jangan Bapak yang isi. Karena ini orang datang mau memberi uang kepada daerah. Saya datang ke kantor ini atas kesadaran saya sebagai warga negara mau bayar pajak. Artinya apa? Itu kita menyumbang ke daerah. Kasarnya begitu. Tetapi sayang kita tidak serius melayani orang. Makanya sekarang dipermudah sedemikian rupa ini bayar pajak dengan sistem online. Anda cukup di rumah saja. Klak, 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 sudah masuk pajak. Nah, perlu lagi kita pergi di kantor, sampai di kantor, oh, mohon maaf Pak, belum dibuka loket Pak. Ada hal apa? Bayangkan kalau orang masuk di rumahnya Bapak dan Ibu mau bawa uang, Bapak persulit. Masuk akalkah itu? Masuk akal kira-kira itu. Jauh-jauh dia dari Toli-Toli Utara, datang ke rumahnya Ibu mau kasih uang. Masih di pintu pagar sudah Anda persulit. Oh, maaf Pak, belum dibuka pintu pagarnya. Jadi logika-logika sederhana ini kadang tidak terbangun. Orang tidak pernah melihat paradigmanya salah memandang. Keliru dia. Wah, datang lagi ini, urusan lagi. Dan memang Anda digaji untuk itu. Digaji untuk mengurus itu. Dan Anda melakukan itu dengan nilai-nilai ASN, tulus, ramah, sopan, bertanggung jawab, teliti.
pasti akan maksimal pekerjaan itu. Bila perlu masih di tempat parkir, orang kita sudah jemput. Mari Pak. Kenapa? Karena kita paham. Ya. Ini dia lihat orang, dia kasih tahu, kalau ditanya nanti kasih tahu saya keluar. Itulah sebabnya daerah kita ini terlalu berat untuk bisa bersaing dengan daerah lain dari sisi PAD, pendapatan asli daerah. Terlalu berat, bukan hanya toli-toli ya, kita bicara konteks Sulawesi Tengah. Berat. Habis apel, coba lihat itu kalau Anda jalan-jalan pagi. Habis apel pagi, coba lihat orang bergerombol di tiang bendera. Dan pemandangan itu menjadi lumrah. Lumrah itu. Sampai 2 jam mereka ngobrol di tiang bendera. Padahal upacara sudah selesai dari tadi pagi. Apa yang mereka cerita? Ya bola kaki. Atau apa saja kejadian yang menyita perhatian publik. Baru anehnya dari 9 orang yang bicara di tiang bendera itu semua nonton tadi malam. Saya tidak tahu siapa narasumbernya, siapa. Ya itulah potret ASN kita. Itulah potret. Orang jauh-jauh datang. Ini mohon maaf ya, hanya sekedar ilustrasi saja, cerita imajiner. Karena kewenangan mengeluarkan izin mengolah hutan itu kalau aturan lama di atas 500 kubik kewenangan provinsi. Kalau aturan lama ya, udah tahu aturan yang terbaru dengan undang-undang Cipta Kerja itu ya. Nah, salah seorang dari ini hanya ilustrasi ya, bukan kejadian sesungguhnya. Datanglah dia dari salah satu kabupaten terjauh, taruhlah Morowali, datang ke provinsi. Karena dia tahu izin 500 kubik ke atas itu kewenangannya di provinsi. Dia berangkat hari Sabtu dengan harapan sampai di Palu, hari Minggu dia istirahat, hari Senin dia berurusan. Kira-kira begitu. Hari Selasa dia balik. Selama ini dia mengelola mobilnya itu dengan kayu ilegal. Dia panada, dia tada itu kayu dari hutan. Setelah dia sadar bahwa kalau saya biarkan berlarut-larut, maka penebangan liar akan terus tidak terkendali. Atas kesadaran sebagai warga negara mencegah terjadinya bencana, maka dia mulai masuk pada hal-hal yang sesuai dengan aturan. Datanglah dia ke Palu hari Sabtu, Minggu istirahat, Senin langsung ke dinas yang terkait, yang berwenang, mengeluarkan izin. Sampai di sana, apa kata staf yang melayani? Mohon maaf Pak, hari ini tidak bisa kita keluarkan izin itu Pak, karena kepala seksinya lagi tugas luar. Jadi bagaimana? Kalau bisa coba Bapak besok balik. Baliklah dia. Hari Senin tidak terlayani, besoknya hari Selasa. Hari Selasa dia balik. Kepala seksinya sudah ada, kepala bidangnya yang keluar. Mohon maaf Pak, tidak bisa kita layani hari ini. Kepala seksi memang sudah ada, tapi kepala bidang lagi keluar, lagi tugas luar. Apa itu? TL. Apa TL itu? TL. Apa TL? TL Pak, kalau sekarang DL Pak, dinas luar. dinas luar. Ya, ada ya. Kalau dinas luar masih mending, ini dinas liar. Nggak jelas kemana. Lacak absen ada. Nah, di ruangan tidak ada. Ya, jadi tidak jelas. Jadi bagaimana saya punya ini? Sudah, besok coba Bapak datang lagi. Sudah hari Rabu. Hari Rabu, nah, kebetulan diperintah Pak Bupati atau Pak Gubernur. Karena kalau perintah Pak Gubernur itu boleh jadi tengah malam. Makanya ada memang kursi-kursi tertentu yang dipersiapkan untuk pejabat tertentu di pesawat. Perintah berangkat. Jadi pesawat subuh dia berangkat ke Jakarta. Apa yang bisa jadi Pak? Kepala seksi ada, kepala bidang ada, kepala dinas lah yang keluar. Dan ini tidak bermain-main karena kepala dinas perintah langsung oleh atasannya. Gubernur. Berangkatlah beliau. Jadi bagaimana itu? Suruh balik lagi, sudah hari Jumat. Orang tadi dia datang dari Morowali itu pakai uang sendiri transport. Sampai di Palu dia masuk penginapan, dia bayar sendiri. Pekerjaannya dia tinggalkan. Tanggung jawab rumah tangganya dia tinggalkan. Dia datang untuk apa? Mau kasih uang ini daerah. Mau kasih uang. Karena begitu keluar izinnya dia bayar. Bayar pajak.
Ternyata kita yang tidak serius, kita yang tidak paham. Atau mungkin kita paham, tapi kita memang ogah-ogahan. Karakter itu belum terbangun. Karakter untuk melayani belum terbangun. Meskipun dia profesional di bidang itu. Dia sangat, dia sarjana kehutanan kok. S2-nya juga kehutanan. Sangat berkompeten soal izin kehutanan. Cuman persoalannya, karakternya belum terbangun. Akibatnya layanan seperti itu. Dan kita tidak ingin terulang itu. Tidak boleh lagi yang begitu. Jadi Anda harus berani melakukan lompatan. Karena Anda datang dengan nilai tersendiri. Jangan mewarisi cara-cara lama. Cukup sudah. Kalau Anda lihat, nanti Anda cari datanya, bagaimana Human Development Index-nya orang Indonesia dibanding dengan 179 negara lain yang sudah disurvei. Kita sangat rendah, Pak. Saingan kita di Asia Tenggara tinggal 2, Kamboja dengan Timur Leste. Betapa layanan publik kita ini sangat rendah kualitasnya, sangat rendah. Ya. Coba lihat ini, ilustrasi berikutnya. Yang ini apa sih bedanya? Kan sama-sama bayar pajak, ini juga bayar pajak loh. Bayar pajak juga ini Bapak. Paling tidak PBB-nya dia bayar, paling sedikit. Tanpa sadar ya bayar listrik, bayar apa, biasanya dicantolkan di situ pajak-pajak yang lain. Dia bayar STNK juga Bapak, suaminya juga bayar STNK. Dia bayar pajak. Apa bedanya dengan ini? Yang ini begitu cepat, giliran ini masuk sudah tidak ada petugasnya Pak. Jadi Bapak dan Ibu jangan coba-coba melahirkan lagi image seperti ini. Tidak ada gunanya kita adakan latsar. Tidak ada gunanya. Kalau karakter tidak berubah. Ya. Ingat Pak, kenapa kita semua diposisikan sebagai pelayan publik? Alasan mendasarnya karena kita digaji oleh masyarakat. Ya. Jadi tunjangan, honor yang saya terima ini uangnya Bapak dan Ibu. Makanya kita serius. Kita berharap Bapak dan Ibu juga begitu di puskesmas, di satpol, di pertanian. Harus berubah, cara pandang ini harus berubah. Kalau tidak, coba lihat di modul Smart ASN itu. Dalam hal pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis IT, kita ke urutan keberapa di dunia? Sangat jauh. Sangat jauh. Itulah contohnya tadi. Orang sudah di pintu UGD baru ketahuan ruangan full. Susah kamu membangun aplikasi kemudian menyebarluaskan ke masyarakat supaya dia tahu sebelum dia datang bahwa rumah sakit ini begini kondisi penghuninya hari ini. Per jam 8 tanggal sekian begini kondisinya. Begitu semuanya, Pak. Harusnya sudah berpikir kita untuk merubah cara-cara melayani. Ya bahasa kasarnya saya bilang tadi, masa iya ojek sudah online, birokrasi jalan di tempat. Saya bisa begitu. Apa yang kita kerjain? Ya, mohon maaf, saya tidak marah-marah. Ya. Ini namanya autokritik. Kita mengeritik diri kita sendiri sebelum orang lain yang kritik kita. Disitulah pentingnya menanamkan karakter itu. Melahirkan rasa tanggung jawab. Bahwa saya hadir sebagai PNS dengan tugas yang jelas. Oke Bapak Ibu. Sampai jam berapa? Sampai jam 9 ya. Masyarakat itu butuh cuma 2 saja sebenarnya. Kalau saya ya terlalu banyak ini. Cepat dan murah. Udah. Pastikan layanannya Bapak cepat dan murah. Tidak usah lagi lebih baik, lebih sederhana sudah. Buatlah sistem yang membuat orang menjadi mudah dan biayanya terjangkau. Hanya itu yang dituntut oleh publik terkait dengan layanan kita. Orang akan bercerita. Orang bercerita kemana-mana. Oh, kalau kurang-kurang sehat, anaknya bawa ke puskesmasnya Ibu Ayu Lestari. Oh, di sana luar biasa. Suasananya sejuk. Kita istirahatnya bagus. Baru layanannya cepat. Semua serba profesional orang di sana. Ramah. Cekatan. Solutif. Itu kan nilai dasar semua kan itu. Bawa ke sana. Jadi marwahnya lembaga itu naik. Naik di mata publik.
Jadi kalau sekolah itu kalau gurunya semua berkarakter, kemudian melahirkan sekolah apa yang berwibawa, bermarwah, maka anak-anaknya orang tua bercerita di luar. Kalau anaknya Pak kasih masuk di SMA sekian, semua itu lolos di Unhas itu. Kita sudah cek semua itu. Kalau anaknya masukkan di SMP sekian, karena kelulusannya itu pasti diterima di SMA sekian, SMA favorit. Kenapa? Berkarakter itu lembaga. Kenapa? Karena dihuni oleh orang-orang yang berkarakter. Berwibawa itu lembaga, Bapak. Ya, itu pentingnya ini barang. Penanaman nilai-nilai dasar. Nilai dasar ini diinternalisasikan. Jadi orang melakukan bukan karena terpaksa. Karena memang dia paham. Ini bagian dari tanggung jawab saya. Ya. Jadi sesungguhnya publik itu kalau membuat aplikasi, membuat apa saja ya, kaitkan dengan layanan di tugas jabatannya Bapak, pastikan itu ada tiga ya. Sebenarnya hanya ada dua hal yang membuat aplikasi itu bertahan. Tidak semua harus aplikasi Bapak Ibu, karena inovasi itu tidak semata-mata digital, tidak. Tidak harus nanti begitu dibilang inovasi semua aplikasi, tidak. Nanti berbasis digital baru dibilang inovasi, tidak. Jadi kalau membuat sistemnya aplikasi itu pastikan dia mudah dan bermanfaat. Itu yang membuat aplikasi bertahan. Pertama manfaatnya. Yang kedua mudah. Untuk apa kita pakai aplikasi lantas tidak bermanfaat? Sudah begitu susahnya setengah mati. Lebih baik kita naik ojek. Nggak usah kita pakai aplikasi. Oke. Nah, olehnya kita mengembangkan itu employer branding. Apa itu? Bangga melayani. Setiap ASN harus mempunyai orientasi yang sama dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Jadi hari ini kita ada semacam moto ya. Moto atau apa ya? Employer brand. Apa itu? Bangga melayani. Karena memang kita tahu bahwa kita pelayan. Bangga melayani. Bangga melayani bangsa. Jadi kita menjadi ASN dengan nilai yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kita bangga melayani bangsa. Semakin banyak orang kita layani, semakin bangga kita. Sebaik-baik manusia adalah, siapa yang tahu? Mana Ustadz? Khairun nas. Baik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Ya, khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Itulah manusia terbaik di hadapan Tuhan. Saya kira teologi lain juga berpandangan seperti itu. Ya. Jadi beri manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang yang dilayani. Terlepas Anda dikasih tunjangan ditambah atau tidak, yakinlah itu bagian dari ibadah. Karena itu anjuran Nabi. Tunggu dulu, khairun nas anfahum linnas itu hadis atau firman? Hadis ya. Hadis. Kalau tidak salah hadis. Hadis atau firman itu? Khairun nas. Oh, firman ya. Khairun nas anfahum linnas. Jadi kalau toh tunjangannya kita tidak ditambah gara-gara memberi layanan terbaik, mohon maaf. Kalau toh tidak mendapatkan tambahan tunjangan, paling tidak pastikan itu ibadah. Jangan dilakukan sebaliknya. Publik datang belum di tempat parkir, dia sudah kasih tahu temannya. Kalau Pak Kades itu nanti masuk di sini, kasih tahu tidak ada saya. Bagaimana caranya? Orang kalau di tempat lain Bapak Ibu yang kinerjanya tinggi itu, karena kinerja ini dibayarkan sesuai dengan kinerja sesuai dengan aktivitas dia. Semakin banyak beban pekerjaan yang dia selesaikan dalam bulan itu, maka tunjangan kinerjanya ini variatif. Dibayar sesuai dengan beban yang dia kerjakan. Maka setiap pekerjaan selesai ditandatangani atau diparaf oleh atasannya.
Apa kau bikin hari ini? Tadi jam sekian sampai sekian kerja ini, parah. Akhir bulan diakumulasi. Makanya orang berebut pekerjaan. Masih di tempat parkir itu publik, orang sudah berebut. Mau urus apa ini, Pak? Oh, kalau begitu dengan saya, Pak. Karena kinerja itu diakumulasi. Sebaliknya kita, malah kita hindari. Kenapa saya terus yang disuruh nih, Pak? Tidak ada ke staf lain, Pak. Nah, ini repotnya kita orang ini. Memang sistem ini perlu dibenahi. Nah, saya yakin juga Pemda kalau sudah membuat seperti daerah lain itu kewalahan juga karena uangnya belum cukup. Ingat tunjangan itu bagian bukan hak ya, itu penghargaan. Nah, rupanya kita ini belum layak untuk dihargai. Kita tahu diri lah. Kenapa belum layak dihargai melalui tunjangan? Karena ya pekerjaan kita belum maksimal. Jangan salahkan siapa-siapa. Karena ini kesalahan kolektivitas. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan pembekalan nilai-nilai dasar ini ada perubahan. Karena teorinya itu yang pernah saya dengar, apabila 15% dari anggota organisasi mau berubah, maka organisasi itu akan berubah. Kalau masih di bawah 15%, berat menyeret ini merubah paradigma birokrasi. Makanya ini jor-joran penerimaan ASN ini dalam rangka menyentuh angka 15%. Kalau sudah 15% seluruh Indonesia, aparatur sipil negara datang dengan paradigma baru, datang dengan nilai-nilai berakhlak, akan berubah ini. Akan berubah. Tetapi tidak lantas karena tidak cukup 15% hitungan teman-teman, lantas Anda malas melakukan perubahan. Tidak. Artinya tantangannya berat. Maka diperlukan kesiapan. Oke. Sudah habis waktu. Bagaimana ini? Nanti kita lanjut saja. Kita nanti pertemuan berikutnya baru kita masuk pada Korvelo. Tugasnya banyak mengidentifikasi. Belum ada hal tugas. yang salah ini. Kalau jam saya lagi 1/4 jam 9. Berarti keliru jam ini ya. Iya, betul. Aduh. Ya, enggak, saya pamit ya, saya sudah selesai. Oh iya, Bu, sudah. Dre. Iya, iya. Selamat Pak Baron, lanjutkan. Ayo. Saya Siap, Pak siap. izin. Terima kasih, Bu. Oke. Oke. Ya. Jalan-jalan ke sini, Bu ya. Rencana mau ke kantor. Nah, ini rupanya jam di tangan saya yang keliru. Kalau jam Siap, saya Pak. ini lagi 15 menit jam 9. Ternyata salah jam ini. Siapa? Ya. Jadi yang terakhir minggu depan kita langsung masuk pada nilai-nilai dasar sikap perilakunya. Itu sebenarnya intinya materi itu ya. Saya mau perlihatkan ya, tapi apa ini live? Pak, sudah mau balik ulang lagi. Sudahlah, sudah. Kita nanti ketemu minggu depan. Siapa? Pak, lanjut Pak untuk kelompok 3 Pak. Kelompok 3 ini? Bisa so Pak, lanjut di sini Jo Pak. Yang penting. Iya Pak, nanti orang yang lain Sudahlah. menjelaskan. Sudah Pak Ahmad, nanti minggu depan aja Pak Ahmad. Untuk tugas hari ini Pak, tidak ada penyampaian. Oh, nanti dilihat di Kolabjar. Oh, siapa? Iya, dilihat di Kolabjar. Ya. Pak Ahmad sudah boleh Pak Ahmad. Atau Baik. tunggu dulu. Ini kelompok saya ini. Di ruang utama ini Pak. Oh, ruang utama. Kalau bisa saya kembali, kalau masih bisa ya, 5 menit Oh, saja. bisa. Saya setting dulu Pak. 5 menit. Oke. Kita juga belum habis, Pak. Halo Pak Ahmad. Ya. Kita juga belum habis, Pak. Hah? Kita juga belum habis. Sedikit Sudah lagi. lift Bude tadi. Oh, Sudah lihat boleh. bukan. Ibu Silvi. Ibu Silvi sudah lift juga. Oh, ya dan. Terima Ah, kasih, Pak. oke. Oke, Pak Ahmad, makasih. Ya. Saya ingin
Tadi saya mau masuk sudah, saya pikir lagi 15 menit. Ternyata jam yang di tangan saya yang keliru. Siap, siap. Nah, ada satu yang saya ingin jelaskan. Nanti di tugas itu Anda nanti kita minta menganalisis. Ini kan kode etiknya ya. Ini kode etiknya. Ini definisinya. Ini kalimat afirmasi, kalimat yang menghayo-hayo, yang menyemangati. Tapi yang perlu Anda pahami adalah di kode etik. Karena ini panduan perilakunya. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya apa? Kebijakan yang diangkat oleh birokrasi itu menyahuti atau merespon kebutuhan orang dilayani. Makanya sering kita temukan ada kotak saran. Itu kan dalam rangka melihat apa keluhan orang. Sehingga apa yang kita lakukan itu memenuhi kebutuhan orang yang dilayani. Makanya ada metode. Metode itu kalau dalam bahasa Inggrisnya ada plan, rencanakan, do, laksanakan, kemudian evaluasi, kemudian perbaiki. Jadi rencanakan, perencanaan itu apakah sudah memenuhi kebutuhan publik atau tidak? Harapan-harapan orang yang kita layani. Kalau dia di puskesmas, ya publiknya pasien dan keluarga pasien. Itu pun tergantung dia. Kalau dia di apoteker lain lagi. Kalau dia di ahli gizi lain lagi. Kalau dia di perawat lain lagi. Jadi yang ada di pikiran dia itu bagaimana memperbaiki sesuatu yang sudah dia lakukan dengan memahami kebutuhan orang yang dilayani. Itu kode etik yang pertama. Jadi memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Jadi ramah, cekatan. Begitu data orang, wah kelihatan ramahnya. Karena dia paham yang saya layani ini adalah orang yang memberi hidup ke saya. Karena dia yang menggaji kita. Jadi 3 ini saja yang saya minta dijadi apa ini? Apa? Ya, 3 itu Bapak Ibu. Nanti di tugasnya itu bagaimana saya hanya bertanya bagaimana pengimplementasiannya dalam tugas jabatan Bapak dan Ibu. Jadi baca-baca kode etik perilakunya yang 3 itu. Kita baru bicara 1 ya, itu pun sebenarnya belum sempurna karena setiap nilai itu paling sedikit dia menggunakan 5 menit, waktu 5 menit. Nanti pada pertemuan berikutnya kita langsung konsen pada kode perilaku, kode etik atau panduan perilaku, ya, masing-masing nilai berakhlak itu. Saya kira ini saja, saya hanya ingin menambahkan supaya Bapak dan Ibu tidak kaget, kenapa begini soalnya? Intinya adalah Bapak dan Ibu diminta menganalisis, kemudian bagaimana mengkonstruksi, membangunnya dalam bentuk yang konkret ya, dibangun di pikiran itu, dikonstruksi. Setelah dianalisis nilai dasarnya, coba dikonstruksi bagaimana penerapannya di tempat kerja. Itu tugas kita hari ini. Oke, saya kira itu saja. Saya mungkin sebentar sore baru saya upload tugasnya. Nanti dilihat di Kolabjar. Siapa? Oke, saya kira hari ini kita akhiri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Om Santi Santi Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ahmad, saya live duluan Ibu-ibu ya. Bapak, teman-teman, saya live dulu. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Minta nomornya dulu, Rey. Jangan-jangan kita mau tanya lagi. Minta sama Pak Ahmad Sudah kamu Baru mau diupload ini tugasnya bukan bilang terus selesai. Bilang terus selesai. Bang Mat caranya kasih kembali nih. Tunggu 9 menit. live room. Begitu kau cari bagus ini aja. Yang di Kolabjar itu bukan itu tugasnya. Berarti sore baru diupload. Nanti dia sore baru dia upload, berarti malam baru kerja tugas. Mantap. Bukan yang di Kolabjar ini tuh. Kan ada di Kolabjar sudah tugasnya di situ. Saya justru lihat itu ada tugas individu di Kolabjar, ada di materinya itu. Cuma dia bukan saja.
Bisa Itu nomor tuh. Lift room. Ada ini loh, besar ya. Lift breakout room. di luar. Oh, sudah ada yang masuk dari kelompok 3. Sudah Pak ini Pak Ibu Setia. Sudah, Pak. Udah. Oh ya. Man, Pak. Sip. Ibu Siti, Pak Bahrun sudah live ya? Siap, sudah, Pak. Pak Baru Oh, sudah. Yang lain mana? Yang lain bertahan di grup. Kalau begitu saya tutup saja breakout room. Dari jalan keluar deh. Ini tutup saja, Pak. Iya. Baik, teman-teman sekalian, karena ini sudah selesai, jadi mengingatkan kembali terkait masalah record, tolong nanti segera juga di convert ke link YouTube supaya bisa di store lagi di grup. Kemudian absen jangan lupa apa lagi ya? Tugas-tugas yang dititip dari Pak Fasilitator, Ibu Fasilitator juga segera diselesaikan. Dan itu saja kayaknya. Dan persiapan untuk pembelajaran kita 2 hari dari sekarang, hari Selasa. Iya Pak, hari Selasa. Sabtu asinkronus, Senin asinkronus. Selasa Pak ya, Pak Akbar ya? Iya Pak. Iya Hari Pak, Selasa. di tanggal 19. Ya, oke. Saya kira panjang liburnya kita untuk ketemu lagi hari Selasa. Silakan selesaikan tugas-tugasnya secara baik dan benar. Baik, untuk melapor Ibu siapa tadi? Ibu Astin ya? Nggak bagus lagi jaringan Ibu. Iya. Astin, Pak. Ya sudah, yang saya tunjuk Hairil saja. Pak siap melapor. Hairil. Siapa? Hairil Pak. Oh ya, Hairil. Silakan Hairil, yang satu ruangan. Purnama. Duduk untuk peserta. Duduk siap, gerak. Kegiatan pembelajaran telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan dan akhiri dengan doa. Bubarkan. Laksanakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Baik, terima kasih Pak Hairil. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan pembelajaran hari ini terkait nilai-nilai dasar ASN itu bisa merasuk pada diri kita dan bisa kita aktualisasikan di keseharian kita sebagai aparatur sipil negara. Baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Akbar, Ibu Budi. Ya, makasih Pak. Mendampingi. Ibu Budi, Kami makasih. Silakan untuk live. Teman-teman.